Ngapain Pak? Pak, ketemu lagi nih Pak. Selesai corona, udah lebaran. Corona masih ada ya bro? Punya lu kan sedikit, punya gue yang campur, berarti banyak punya gue ya. Harus gede piringnya. Badan gua kan gede, piring lu yang kecil, mangkok. Ya gak sih? Tapi punya lu kan nggak campur, berarti sedikit coy. Punya gue yang gede. Oh my god! Wow! Kecil. Nggak campur. Oke teman-teman, ini jadi kita pada ngebahso ya siang-siang. Panas-panas hari Minggu, enak. Baru ketemu lagi ya. Bukan Akang Bron, sekarang Akang. Pokoknya. Bukan, ntar keburu segede jempol. Jadi kontennya apa, Mas? Kali ini kita akan berbagi tentang apa ya? Makanan yang memakai pelaris. Jadi dagangannya itu cepat laris. Ada ciri-cirinya. Munyung. Jadi ada ciri-cirinya bagi orang yang buka usaha makanan dagang, baik cepat laris, cepat laku, setiap hari dibeli, banyak pelanggannya. Itu ada ciri-cirinya dan ada dampaknya juga buat orang yang memakan. Kayak panglaris gitu kali. Ya, pangsit. Pangsit nggak beli tadi Pak. Di panglaris, ya panglaris. Saya sambil ngebaso. Ini baksonya enak parah Katanya. Recommended. Jadi sambil makan kita sambil membuat konten, Sambil cerita. Sambil atraksi. Bangkon makan. Mukbang. Jadi ini hiburan ya, kontennya hiburan. Baru bisa ketemu lagi nih teman-teman sama. Sibuk dia. Bukan sibuk. Efek lockdown. Kan oh iya baru ada dede bayi. Udah dikasih tahu belum sih? Belum. Udah ada dede bayinya Mas Lintang. Yang belum lihat dede bayinya silakan ke Citerup. Bojong. Pokoknya daerah 2 itu. Ini yang kita cicipin dulu. Ini pakai panglaris gak? Pakai bakso. Oh iya. Pakai duit. Ini pakai cuka, enak, pedas, asam, manis. Teman-teman, enak banget ini mah gede, baksonya juga, boy. Kok aneh? Aneh. Rasanya Belum diaduk kok. Enak bumbuin sendiri ya tadi. Lihat aneh, rasanya kayak bakso. Oke. Jadi nih ciri-cirinya gimana tuh? Didengar ya, dibahas karena ada dampak buruknya juga bagi orang yang terlalu banyak makan makanan-makanan yang mengandung atau memakai unsur panglaris ya. Disimak ya. Jangan lupa yang baru gabung, yang udah gabung dibantu share, like sama subscribe-nya ya. Dicentang juga loncengnya, di checklist tang gitu. Di subrek. Itu loh pokoknya. Jadi yang pertama, kalau warung makanan ini cirinya itu di depan kios atau di depannya itu ada sesuatu benda. Sesuatu benda itu yang biasanya banyak itu antara seperti boneka ya, digantungin di depannya atau di dalam makanannya seperti boneka. Terus yang kedua kayak bungkusan tulisan kertas itu biasanya tuh ditaruh di atas apa sih namanya kalau pintu itu. Kalau orang sini sih nyebutnya papalan. Kalau itu kusen. Pokoknya kalau di atas pintu itu suka ada yang kayak kotak-kotak kayak ventilasi gitu. Nah, suka diselipin di situ. Itu biasanya suka kelihatan tuh. Kalau ngelihat ambil aja. Kita jangan sakit loh. Oh iya, jangan. Itu suka ada yang putih-putih tuh kayak kertas putih atau kain putih. Nah, itu yang unsur dari panglarisnya. Selanjutnya banyak tercium aroma yang aneh. Jadi ibaratnya makanan masakan
Padang, tapi aromanya itu beda, bukan masakan Padang. Nah itu Warteg. Aromanya warteg. ya aromanya campur-campur gitu, nggak jelas. Nah itu termasuk juga. Selanjutnya baksonya dulu dimakan. Makan dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobain nih kangkung. Enggak tapi coba. Iya kan, maaf. Ya kan maaf katanya. Ada yang kurang nih. Udah ya? Enggak bohong dia. Selanjutnya banyak laler. Itu banyak laler di dalam tempat kalian makan ya, di dalam, berarti di dalam ruangan ya. Jadi misalnya kalian di meja ini sepertinya nih, jadi ada laler di mejanya, ini ada laler ya, itu termasuk ya, termasuk. Dan bentuk wujud dari pesugihan apa penglaris ini, Penglaris. jadi pesugihan, tapi sebenarnya ini termasuk pesugihan juga sih, karena bersekutu ya. Nah ini bentuk dari wujud makhluk-makhluk yang penglaris ini. Bisa kuntilanak, bisa pocong, bisa anak kecil, bisa nenek-nenek. Nah ini tapi yang paling banyak itu dominan pocong ya, sosoknya itu pocong. Itu banyak yang sering saya lihat lah. Pernah, karena sedikit cerita, saya pun pernah. Jadi saya sama teman jam 12 malam, itu jam istirahat kerja ya. Kita mencari bakso sama bakso tuh. Karena jam 12 malam mana ada bakso sih ya. Tapi kita cari, itu ketemu jam 12:30. Jam 12:30 ketemu bakso tuh. Karena merasa udah ketemu, kita samperin, kita beli. Nah pas kita beli, abangnya nanya, ini mau dicampur apa mihunya doang, apa togenya doang? Ya, kata si abangnya, kata saya campur aja bang. Terus teman saya bilang baksonya doang. Nah pas dia tuangin, di situ saya melihat di belakang ya, jadi kursi kita makan di belakang ya, nggak jauh dari si gerobak abangnya itu ada sosok pocong. Nah karena saya melihat dan kita teliti, ternyata si dagangan ini memakai penglaris bentuknya pocong. Kebayang kalau lagi makan bakso ada pocong. Nah itu nggak jauh ya. Jadi ketahuan nih, si abangnya pun kayaknya merasa kalau saya ngelihat atau keganggu gitu. Jadi si abang ini sambil nuangin apa racikannya itu, mie-nya apanya itu kan di mangkoknya, sambil komat kami gini. Matanya nggak ke saya, ngelirik ke samping. Sambil komat kami itu, kata saya, ini si abang kenapa ya? Apa takut saya gimana-gimanain apa gimana ya? Padahal saya situ niatnya buat beli, bukan buat ngeganggu gitu. Cuman kalau caranya seperti itu, kalau misalnya dengan saya ya, saya pribadi sih saya nggak ngusik mereka, tapi saya ngurusin makanan saya dari netral gitu. Problem. Jadi nggak masalah sih orang itu mau memakai media apapun, tapi selama dia itu nggak menyakiti gitu kan, menyakiti saya sama teman saya, ya saya nggak ngelakuin hal-hal yang buruk juga. Tapi di sini saya menetralisir si makanannya dengan makanan teman saya gitu. Nah caranya menetralisir makanan biarin kita tidak terpengaruh oleh penglaris itu ya, pastinya kita membaca doa ya. Bismillah doang tidak cukup ya, Bismillah doang tidak cukup ya, perlu baca doa yang khusus ya, khusus dalam arti Bismillah doang tidak cukup, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu tidak cukup juga, perlu ditambah gitu loh. Jadi agar dampaknya itu tidak ke kita, karena kalau kita sering makan makanan yang mengandung penglaris, itu otak kita itu bisa lemot ya kan, terus gampang jenuh, gampang marah nggak jelas. Jadi setiap kita jalan kemana-mana, kalau kita mau cari makan, contohnya kita mau cari makan makanan Padang ya, masakan Padang, tapi
si orang itu memakai media bakso. Nah, jadi kita tadi mau beli makanan Padang, ngeliat bakso itu jadi belok ke tukang bakso. Nah itu bisa begitu. Nah ini doanya ya, itu bisa apa aja ya, bisa surat Anas, bisa surat Kulhu, bisa Al-Fatihah. Yang penting kalian dengan niatan untuk menjaga diri kalian dari penglaris tersebut. Ya, dari penglaris tersebut, dari godaan setan ya. Biarin makanannya itu steril atau apa tidak mengandung penglaris lah yang negatif. Jadi bahasanya itu netral. Makanya itu makanannya itu netral lagi. Netral pasir. Kita makan lagi. Mie-nya udah gede-gede banget. Udah lama nggak jumpa nih. Mas Bro, untuk kalau kalian pengen diedit video-video pernikahan atau momen kalian mau touring, nah itu dia luar biasa, jago. Biasa di luar. Bisa ntar di WhatsApp ke nomor yang ada di tembok. Ya itu di WhatsApp ke dia bisa. Jangan mikirin biaya ya. Yang penting enjoy. Tapi menurut si bapak, ini pakai penglaris gitu nih? Kalau ini enggak Pure. Karena saya tadi kan awalnya kan gue ketemu di gang, terus ke rumah lo kan. Nah itu udah kecium juga kalau orang yang pakai penglaris sama yang enggak itu beda. Kalau yang pakai penglaris, kalau bagi orang yang peka ya, penciumannya itu kayak bau apek. Jadi kita bukan mencium aroma bakso ya, bukan mencium aroma bakso ya, tapi kita lebih mencium dominan ke penglarisnya tersebut ya, ke sosoknya tersebut. Jadi saya tadi ke tukang bakso ini baunya bau bakso, bukan bau apek atau bau busuk gitu. Tapi kalau orang yang nggak peka, berarti dengan ciri-ciri yang tadi ya sama aja, tetap bakso, tetap bakso gitu yang dalam. Ibaratnya yang polosan gitu namanya. Gitulah pokoknya awam. Yang awam. Gue tadi makan gak baca doa, woi, harus pakai nasi gue. Dia makan gak boleh ketawa, woi. Jadi bakso dia mau dicampur nasi. Oh gila pedes banget. Gue mie kecap dulu ya. Emang pedes sih. Alhamdulillah. Nah kalian saya ingatkan lagi, tidak menutup kemungkinan kalian sudah pernah makan, karena kalian tidak menyadari ya, tidak tahu juga ya. Jadi saya buatkan konten ini agar kalian ini saudara-saudaraku ya, kalau misalnya mau beli makan, kita bisa berhati-hati, karena dampaknya itu ya sangat rugi ke diri kita sendiri ya. Bukannya kita kenyang, tapi kitanya apes ya, bahasanya kita apes tuh. Udah mah lola ya, kita mikirnya lola, terus gampang bete, gampang jenuh ya, cepat emosi, cepat kesel ya kan, rugi ya nggak, sangat rugi. Makanya tadi jangan lupa yang ciri-ciri tadi saya sebutkan, waspada ya, karena sangat rugi pada diri kita sendiri. Oh, kalau misalnya si sosok itu yang di penglaris itu di rumah makanan atau di tempat minuman mau dihilangkan, dengan cara apa? Yaitu nanti dibuatkan konten atau dibuatkan video lagi selanjutnya ya. Ini karena kita membahas tentang ciri-cirinya aja, dan kita waspada karena sangat rugi. Kecapnya enak. Luar biasa. Nasi McD. Ini baksonya Pak, liatin Pak. Masih utuh. Ini mah bantalan doang teman-teman. Bantalan. Ini sarapan doang. Luar biasa. Harus banyak makan. Biar nggak keserang si COVID. Biar nggak kena panglaris. Ya udah. Ada mau sampaikan lagi? Udah. Nah, yang penting jangan selalu enjoy terus teman-teman.
Maaf jarang upload kemarin, jarang-jarang ya. Kemarin jarang lah pokoknya. Jarang. Stay tune terus, bakal ada yang aneh-aneh di sini. Iya gak sih? Oh iya, pasukan nanti skip iklannya kemana nih? Masih pada ada gak sih? Ayo bantu komen hashtag anti skip iklan itu sadis. Begitu aja sih Pak dari gue Pak. Lagi pilek teman-teman, nggak tahu kenapa. Jam 12 jam 1 ini. Jam 12 atau jam 1 sih sekarang? Jam siang pokoknya. Ya, dan sekian. Kita tutup ya. Sekian dari kami. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, buat keluarga kalian, saudara-saudara kalian, kasih tahu juga agar tidak terkena dampaknya karena sangat merugikan. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan jangan di skip iklannya. Hashtag anti skip iklan. Kalau mau nanya-nanya di DM Instagram ya, Lintang Junior 08. Oke, ntar di inbox di situ aja. Nanti insya Allah akan saya baca. Kalau kalian punya cerita mistis juga boleh cerita di situ. Nanti saya buatkan konten tentang cerita kalian. Oke, terima kasih dukungannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.